Assalamu dengar pada siang menuju sore ya pada hari ini. Mudah-mudahan di siang yang cukup cerah ini semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan yang menjalankan ibadah puasa juga semoga tetap fit ya sehingga azan maghrib tiba nanti. Nah, bareng lagi nih bersama aku Ahriani Widyaningsi dan tentunya kali ini aku nggak sendiri karena di samping aku sudah ada kakak cantik yaitu kakak Virgi dari Fakultas Hukum ya kak? Ya, halo semuanya. Aku kenalan nama aku ya. Oke, nama aku Virgi Dainas. Biar lebih mudah, kamu panggilnya Iji aja. Oh iya, Ya. hai kakak Iji. Halo. Nah, pada tanggal 12 April 2022 ini kita akan membahas mengenai how to be productive in Ramadan. Selama 60 menit ke depan nih kak, kita akan ngobrol sharing-sharing bareng lah ya. Boleh. Kayak apa sih itu produktif? Ngapa sih kita harus produktif? Apalagi di Ramadan gitu kan. Menurut kak langsung saja nih ya. Sebelum kita ke intinya, kayak apa-apa hal yang harus kita lakukan. Menurut kakak apa sih itu produktif? Oke. Sebelumnya selamat siang semuanya, sobat-sobat yang lagi menonton. Menurut aku produktif itu dimana kita melakukan sesuatu yang kita senangi. Jadi nggak harus tentang pendidikan atau apapun yang buat kita senang dan buat kita merasa bahagia gitu. Itu sih kalau menurut aku definisi sederhananya. Lebih kayak produktif tuh hal-hal yang bermanfaat Iya, gitu, benar. enggak rebahan terus gitu ya. Makanya buat kita bahagia tapi dalam konotasi yang lebih positif. Iya, betul sekali. Nah, ini kan di Ramadan nih. Ya. Hal-hal apa aja sih yang udah kakak lakukan gitu di Ramadan? Ini udah masuk minggu kedua ya kak? Iya. Hal-hal apa aja sih yang udah kakak lakukan? Sebelumnya menurut aku ya Ramadan dan bukan Ramadan tuh sama aja bagi aku. Iya. Ya, karena jadi cuma bedanya aku kalau Ramadan nggak bisa minum, nggak bisa makan Iya, di jam-jam makan siang, makan pagi gitu. Tapi pada dasarnya kegiatanku sebagai mahasiswa, sebagai model, sebagai talent, sebagai anak di rumah itu sama aja sih. Jadi nggak ada yang beda gitu loh. Kan biasanya tuh di Ramadan nih banyak nih kayak organisasi atau apa gitu yang bagi-bagi takjil, kegiatan-kegiatannya gitu kan. Nah, dari kakak sendiri nih udah ada belum melakukan agenda tersebut Iya, dengan teman? jadi kalau dari aku pribadi, aku udah mulai mengurangi intensitas untuk organisasi karena aku dari semester akhir dan Hampir sekarang ini ya. dan sekarang udah lagi fokus ke skripsi Fokusnya gitu. iya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan Ramadan kayak berbagi takjil itu udah dilakukan bersama tim official Bujang dan Dara. Jadi Bujang dan Dara juga punya beberapa proyek membagikan takjil, lalu ada agenda buka bersama, ada temu kangen, seperti itu sih. Itu udah dilakukan ya kak? Beberapa sudah, beberapa masih dalam ongoing agenda. Oh iya, tapi yang pastinya yang acara tersebut kakak ikut ini ya, terjun langsung gitu. Iya, karena kebetulan aku juga baru saja menjabat di 2021. Jadi memang kesempatan bagi kami yang menjabat baru untuk lebih mempromosikan Bujang dan Dara serta Kota Pontianak kepada halayak ramai gitu. Oh iya. Nah, kemudian kak, selain bagi-bagi takjil gitu kan, biasanya kan juga ada, kalau bagi-bagi takjil kan biasanya lebih ke jalan-jalanan gitu. Menurut kakak selain ke jalanan gitu, di mana gitu yang bagus biar sobat-sobat Prokom nih tahu gitu di rumah. Mungkin yang sedang nonton kan lagi merencanakan agenda tapi bingung gitu kan. Sebenarnya kalau untuk pembagian takjil itu nggak harus di jalanan aja gitu. Jalanan itu kan sebenarnya kita mengincar orang-orang yang mungkin akan berbuka di jalan. Kayak kita tahu beberapa kondisi di Pontianak emang langganan macet gitu kan. Tapi kalau emang mau lebih fokus bisa ke kaum duafa seperti panti asuhan, panti perempuan, panti lapas dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa aja dilakukan gitu. Iya. Nah, kemudian selain berbagi takjil gitu kan, menurut kakak hal apa lagi yang bisa dilakukan sih di Ramadan kali ini? Ya sebenarnya selain berbagi takjil, menurut aku ini kita lebih menekankan pada nilai individu aja sih, individualisme kita masing-masing. Itu ya kita
yang belajar, yang masih pelajar, mahasiswa, lakukanlah kuliah kalian dengan benar gitu. Nah, yang mungkin udah bekerja, lakukan kerjaan kalian dengan benar. Nah, gitu. Jadi mungkin ya hal-hal biasa aja sih seperti yang kita lakukan pada hari-harinya. Cuman ya harus lebih sabar dan kuat karena kita nggak ada makan, nggak ada minum. Mungkin lebih kayak ini kan bulan Ramadan, biasanya tiap orang tuh ada target gitu. Nah, iya. Apa ya? Tiap hari one day one juice ya, Iya, bahasanya. iya. Itu luar biasa banget sih ya. Kalau misalnya, apalagi kalau kita punya target gitu. Misalnya di Ramadan kali ini aku harus bisa menyelesaikan misalnya hatam nih kayak. Hatam apalagi Quran, kalau misalnya gitu. satu hari bisa 2 juz gitu. Iya, benar. Keren sekali ya Kak. Atau yang bilang aku Ramadan pengennya ibadahnya lebih oke nih gitu. Mungkin ada kan, pasti banyak ya. Kan kita sama-sama mahasiswa nih ya Kak. Rutinitas sebagai mahasiswa dan sekarang juga saat Ramadan ini kayak keganggu gak sih, kayak gimana sih menyesuaikannya gitu. Sekalian share juga nih kan ke Sobat Prokom. Kalau aku pribadi nggak ada yang mengganggu sama sekali ya di masa kuliah. Mungkin cuman ada beberapa kelas-kelas yang mulai udah agak dikendorkan atau dikurangi sama dosen-dosen gitu. Karena mungkin dosen juga merasa bahwa ya masih pagi, kalian masih puasa di awal-awal, mungkin jangan terlalu berat kelas-kelasnya biar kalian lebih rileks juga saat berpuasa gitu. Tapi tetap sih menurut aku enjoy aja proses belajar karena aku juga suka belajar dan yang passion aku di pendidikan. Jadi menurut aku ya menjalani aja rutinitas sebagai mahasiswa di bulan puasa nggak berpengaruh ya. Nggak berpengaruh sama sekali. Tapi gitu. Masih kelas yang aktif masih offline ya? Karena aku di Fakultas Hukum dan sekarang udah semester 6, itu kan aku lagi ada praktek sidang perdata, pidana, internasional, sama tata usaha negara. Itu memang harus offline untuk beberapa, jadi kayak semi offline gitu. Yang di Pontianak silahkan offline, dan yang di luar Pontianak silahkan ikutin online gitu. Tapi dengan protokol kesehatan yang masih ketat gitu. Oh gitu. Kemudian kalau untuk aku sendiri sama sih, kita kan ada semi offline ya. Ada kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak gitu. Nah juga untuk teman-teman yang masih di kampung gitu pasti terganggu ya Kak dengan kayak sinyal gitu kan, karena nanggung juga beberapa tuh kan udah ada yang libur, beberapa juga ada yang belum, ada yang mau nyambut Ramadan di kampungnya, ada juga yang kayak terpaksa menjalankan ibadah puasa di kota orang gitu, di Pontianak, nggak bisa pulang kampung. Menurut Kakak apa ya, gimana tuh tanggapan Kakak mengenai hal-hal yang seperti itu, kayak harusnya lebih memilih tetap di Pontianak atau pulang kampung ini? Nah, jadi kalau menurut aku pribadi, aku juga punya sahabat yang dari luar kota, luar daerah gitu. Nah, menurut aku berkuliah itu resiko ya, memang sebuah resiko yang harus kita ambil tanggung jawabnya. Nah, mungkin beberapa teman-teman angkatan aku yang nggak tahu ada musibah pandemi gitu, kita nggak pernah ekspektasi kan akan ada musibah seperti ini gitu. Namun ya sebagai anak muda yang udah tahu dunia modern, udah tahu dunia teknologi, memang kita harus pandai-pandai cari solusi gitu. Karena kalau kita hanya bilang untuk minta sesuaikan sama dosen terus-menerus, akan susah ya proses belajar mengajarnya, karena balik lagi nggak semuanya itu terhalang jaringan gitu. Jadi menurut aku kalau emang terhalang jaringan di daerah, datanglah ke sini untuk stay berkuliah gitu. Nah, kalau emang merasa bosan kuliahnya pun kesini cuman online gitu. Di Pontianak tuh ya balik lagi ya, promosi Pontianak ya, banyak banget tempat-tempat, hal-hal yang bisa kamu isi selagi kamu berada di sini, seperti yang ngunjungin museum atau mungkin bersantai di waterfront gitu-gitu. Museum mungkin buka ya sekarang? Ya, museum masih buka sampai sekarang. Tetap ini ya, melakukan wajib protokol kesehatan. Wajib masker, wajib menjauhi kerumunan. Mall-mall juga sekarang kan harus jam operasional. Ya. Nah, selain tadi tuh, apalagi nih Kak hal-hal yang produktif yang bisa dilakukan untuk sobat-sobat Prokom di rumah, termasuk saya gitu, selain yang tadi? Nah, kalau tadi kan agak lebih ke formal-formalnya ya. Tapi menurut aku di zaman anak muda sekarang yang paling penting itu kesehatan mental. Kita harus bisa memperhatikan kesehatan mental kita. Nah, untuk dapat tahu kesehatan mental kita udah baik apa belum, itu cuman diri kita sendiri gitu. Nah, kalau aku kegiatan produktifnya lebih gini, karena aku suka bernyanyi
Ya. Nah, karena aku suka dunia modeling, aku juga suka dunia-dunia talent gitu. Aku lebih mengisi kegiatan-kegiatan kayak misalnya nyanyi-nyanyi di kafe, terus Oh, kayak sering ya nyanyi iya, di kafe? nggak terlalu sering tapi ya beberapa kali Biasanya ya. di mana tuh, Kak? Di mana-mana sih. Misalnya kayak di Reformasi kan banyak kafe-kafe kecil gitu. Mahasiswa? Iya, gitu-gitu biasanya aku ikut kayak gitu atau kegiatan-kegiatan Nyumbang-nyumbang volunteer aku lagu ya? juga Oh, ikut. volunteer. Kayak terus aku juga baru masuk lagi ke satu organisasi besar di kampus gitu. Organisasi apa tuh kalau boleh Itu tahu? Badan Eksekutif Mahasiswa Oh, Universitas BEM Tanjung Pura. ya. Ya, BEM fakultas atau di Untannya. Jadi aku kalau di fakultas sudah nggak ada organisasi lagi. Jadi cuman satu aja sekarang. eh, menjadi Ramadan kali ini udah pernah jadi volunteer belum? Volunteer belum, Kak? Kalau di Ramadan kali ini belum sih, karena memang aku masih ada satu agenda. Jadi sekalian promosi ya. Iya ya. Jadi aku lagi ada project film di Film? Pontianak. Film apa tuh boleh Itu tahu? karya anak bangsa Pontianak, anak Kalbar gitu. Judulnya itu Perfect tanda tanya gitu. Nah, aku jadi cast pemeran utamanya. Sekarang kita lagi ini nih membangun chemistry, kita lagi baca-baca naskah reading gitu-gitu. Jadi lebih belum mungkin proses syutingnya bulan ini gitu. Jadi Oh, nanti tapi teman-teman belum melakukan syuting sama sekali ya? belum, tapi udah ke proses pengenalan karakter gitu. Jadi lebih kayak proses reading. Kalau syutingnya dilakukan di bulan ini, otomatis Masih dalam bulan puasa ya. iya harus tetap fit ya. Iya, iya. Itu gimana tuh, Kak? Em, Persiapannya untuk menyambut Iya, syutingnya? jadi sebelumnya aku juga udah pernah terlibat di salah satu film. Jadi aku setidaknya aku sudah tahu lah proses syuting itu seperti apa, capeknya seperti apa. Jadi aku karena udah punya pengalaman, dulu aku film malah lebih ready sekarang. dulunya film pendek gitu? Iya, film karya anak bangsa kolaborasi sama Pusdikbang, itu judulnya Gang Permai 2 yang dinakodai oleh Historia Kreator gitu. Kakak pemeran utamanya juga? Pemeran pembantu, tapi filmnya luar biasa, masuk ke Festival Film Jogja. Oh, keren sekali ya Sobat Prokom ya. Dan sekarang udah jadi pemeran utama. Iya, ya alhamdulillah lah ya. Mungkin Berarti gara-gara itu jadi ada tawaran. iya. Nah, bagaimana kembali lagi ke tadi, Kak? Kan syutingnya nanti insya Allah akan diadakan di bulan Ramadan ya. Bagaimana nih? Udah ada persiapan belum, kayak ancang-ancang kayak atau kayaknya 1-2 hari nanti aku nggak puasa deh, kayaknya capek deh, ada pikiran gitu nggak? Kalau aku sih selalu menargetkan selagi bisa berpuasa, kecuali memang ada hari-hari perempuan yang memang kita nggak bisa puasa gitu. Tapi menurutku aku emang udah sering ya berpuasa terus produktif gitu. Jadi nggak ada yang terlalu aku bilang nggak bakal puasa, nggak, malah aku kalau orangnya jenis tipikal yang puasa malah ada kegiatan malah makin nggak terasa puasanya gitu. Apalagi ketemu sama orang-orang rame, kita bakal ngomong bareng gitu. Malah kalau diam di rumah seharian malah akan kayak ngitung jam ya. Kok lama banget bukanya gitu. Udah berapa jam ya? Ini udah jam berapa ya? Iya kayak gitu sih. Nanti itu syutingnya lebih ke outdoor atau indoor gitu? Semi gitu, ada yang indoor ada yang outdoor. Mungkin nanti gimana proses syutingnya aku juga belum tahu pastinya, tapi dari baca naskah reading sih itu ada yang indoor ada yang outdoor gitu. Nah, udah banyak nih kita bincang-bincang mengenai produktif di Ramadan ya. Nah, kita break sejenak ya Kak ya. Nah, so jangan kemana-mana ya Sobat Prokom, tetap stay tune di channel Radio Sani di Radio Prokom 107.9 MHz IAIN Pontianak. Senyummu semua musnah, mana kasihmu semua musnah, dan aku merindukanmu, dan aku menginginkanmu.
merindukanmu dan aku menginginkanmu. Wow, dulu kaulah jiwa suci, sinarmu tiada bagiku. Dulu kaulah kekuatan, cinta yang selalu ku miliki. Kembalilah kau kembali, ku selalu menunggu untukmu. Ungkapkanlah aku memohon, bicaralah aku memohon padaku. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Dengerin kami ya di Radio Prokom, selalu dekat di hati. Hai Sobat Prokom, kembali lagi nih bersama aku Haryani Widianingsih dan tetap bersama kakak cantik di samping aku, kakak Virgi. Nah kembali lagi nih ke topik kita yang tadi ya, yang udah sempat kita bahas, kita kupas tipis-tipis ya, how to be productive in Ramadan. Melanjutkan yang tadi, kan kakak sebagai mahasiswa juga punya aktivitas sendiri, juga suka apa ya, nongki-nongki mungkin ya sama teman-teman. Itu gimana tuh bagi waktunya tuh kak? Jadi aku emang tipikal orang yang seneng ngumpul nge-charge energi itu sama teman-teman gitu. Nah tapi kadang aku juga harus mengesampingkan itu gitu, karena menurut aku ngumpul itu bisa kapan-kapan, tempatnya tuh tidak akan pergi. Iya. Tapi momen-momen kayak berpendidikan, terus momen-momen berkuliah itu kan menurut aku cuman satu kali lewat udah selesai gitu kan. Jadi kadang ya memang agak riskan ya. Jujur aku mungkin teman-teman aku emang teman-teman dekat aku sering merasa aku kurang bisa ikut nyantai bareng. Kadang-kadang mereka harus liburan keluar kota, aku nggak bisa ikut karena ada kesibukan di sini gitu. Tapi ya aku juga belajar bahwa untuk jadi seseorang memang harus ada yang perlu dikorbankan gitu sih. harus berjuang dengan maksimal ya gitu kak. Tapi bukan berarti nggak bisa ngumpul. Kadang juga ada waktu luang kita karaokean bareng, kita Iya. nyantai bareng gitu. Tadi jurusan kakak apa tadi ya? Jurusan aku di hukum internasional. Hukum Fakultas BTW Hukum. belajar mengenai selain ya undang-undang gitu-gitu Iya, apa iya. aja sih kak? Jadi kalau di hukum internasional tuh kita lebih belajar ke dunia dan negara-negara. Jadi hubungan dari hukum internasional ke negara Indonesia ataupun ke negara-negara lain. Jadi dan lebih spesifik pakai menggunakan language bahasa asing, bahasa Inggris gitu. Untuk masuk di jurusan itu harus apa ya? Fasih berbahasa Inggris atau Sebenarnya enggak harus ya. Ini mungkin dari doktrin juga ya Iya, teman-teman. banyak Jadi sekali doktrin. bahkan di kampus aku selalu bilang bahwa anak-anak yang masuk di kelas hukum internasional itu anak-anak orang kaya, anak-anak orang keren, anak-anak orang yang bisa bahasa Inggris. Padahal enggak juga ya. Mungkin kalau aku melihat teman-temanku ada beberapa yang emang sama sekali nggak bisa bahasa Inggris, tapi tertarik belajar dunia perang, dunia yang memang mengspesifikkan ke dunia internasional, kayak perang-perang yang ada di dunia, terus bagaimana cara kita menangani itu. Jadi kayak nggak harus, cuman emang beberapa hal jurnal dan lain sebagainya itu menggunakan bahasa asing. Jadi kalau kamu bisa bahasa Inggris is just like point plus for you to read a lot of journal. untuk yang gitu. belum fasih mungkin ya agak kesulitan Iya ya. gitu. Jadi Tapi ya harus tanggung jawab karena udah Iya. konsekuensi milih jurusan itu ya. Nah, kan kakak hukum internasional ya. Beda nggak sih kak dengan hubungan internasional? ya jadi beda. Jadi kalau di hubungan internasional itu Ah. biasanya kalau di Untan kan masuk ke FISIP ya. Kalau Iya. kami punya juga penjuruan di semester 6 namanya hukum internasional. Bedanya itu kalau hubungan adalah relasi antar negara. Misalnya dari perdagangan, ekonomi gitu. Tapi nggak ada memasukkan banyak unsur hukum. Nah, jadi kalau di hukum internasional itu kita punya buku undang-undang sendiri untuk internasional, itu ada DUHAM dan Covenant Civil and Political Rights. Itu bahasa internasionalnya gitu. Jadi ada perbedaan, tapi sebenarnya basicnya hampir sama. Hampir sama. Cuman Iya. mungkin hukum lebih ke
aturan-aturan Nah ya. itu Heeh. ternyata pinter juga ya broadcastingnya untuk menebak itu ya benar lebih ke aturan gitu. Lebih ke aturan. Mm-mm. Eh, apa sih awal kakak kayaknya jurusan ini keren ya. Aku masuk jurusan ini deh gitu. Ya. Jadi aku tuh sebenarnya dari SMP emang pengen masuk hukum. Emang ngincar hukum. Udah ya? dari SMP terus SMK. Nah terus kenapa aku baru tahu ada hukum internasional? Karena aku kan aku suka terjun ke debat bahasa Inggris. Jadi aku tuh dari dulu tuh suka berdebat. Emang udah dari SMA. Iya, aku suka dari kuliah sih sebenarnya. Hmm. Kalau bahasa Inggris emang udah bahasa dari kecil. Cuman kalau turun ke dunia debat itu baru kuliah. Jadi aku suka debat hukum, debat bahasa Inggris, debat bahasa Indonesia sama debat umum gitu-gitu. Aku suka banget. Nah, terus ketika aku debat tuh aku sering dapat mosi tuh kayak permasalahan ya tentang dunia ini tuh gimana sih sebenarnya? Kayak misalnya I'm sorry to say like Palestine Israel gitu-gitu, Ukraine Rusia gitu. Jadi aku kayaknya aku tuh lebih cocok belajar tentang negara-negara lain dan hubungannya implikasinya ke negara aku sendiri gitu. Jadi kayak senang dan aku emang senang ngomong bahasa Inggris, like mostly my daily life is speaking language, like English language gitu. Jadi aku yakin kalau aku masuk international, I'm gonna meet a lot of friends who can speak English gitu. Jadi kayak agak lebih nyambung kadang-kadang untuk ngomong, dan aku nggak perlu takut dan nggak perlu malu untuk ngomong bahasa Inggris with them gitu. Karena memang di kelasku bahkan itu ada kayak anak-anak yang berprestasi banget di dunia internasional. Kalau kita ngomong ketemu sehari-hari pasti make sure kita ngomongnya English gitu. Nyambung Nyambung banget. Tapi beberapa di kelas juga mungkin ada yang kurang fasih dalam. Ya, kita lebih ke penyesuaian dan adaptation sih. Kadang kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang I feel like they can speak English, we're gonna speak English. Misalnya kita nggak ketemu mereka yang kita rasa belum bisa bahasa Inggris, kita ngomongnya pasti pakai bahasa sehari-hari gitu. Nah, tadi kan aku sempat baca nih kayak riwayat apa ya, lomba-lomba kakak 2019. Kakak kebetulan pernah menjadi American Corner Best Camper Girl Untan ya. Itu gimana tuh Kak dalam pencapaian prestasi tersebut? Ya, jadi American Best Corner Camper Girl itu aku ikutin ketika aku lulus sekolah gitu. Jadi aku sekolah itu tuh menengah prestasi. atas. Iya, aku sekolahnya dulu di sekolah menengah kejuruan. Dulu aku di sekolah dimana? accounting finansial gitu. Nah, ketika aku lulus, aku mencoba ikut lomba gitu sama itu kan lombanya kan tentang pemberdayaan, suatu pemberdayaan di bidang usaha gitu. Aku join lah aku pada salah satu komunitas gitu. Nah, waktu itu memang memorable banget kemenangan aku pada saat itu karena benar-benar aku saat itu lolos SNMPTN. Aku lolos kayak aku tahu aku kuliah nggak bakal bayar karena aku lulus beasiswa, terus aku tiba-tiba menang hari itu juga. Jadi kayak aku hari itu tuh cuman senyum aja hidup aku karena merasa bahagia banget gitu. Kayak ngerasa aku orang paling bahagia di dunia gitu. gitu. Jadi Best Camper Girl itu memang aku dapetin karena aku salah satu peserta yang paling muda waktu itu. Jadi aku harus melawan anak-anak kuliahan, bahkan ada yang udah lulus, ada yang punya gelar sarjana gitu. Udah kerja. Awalnya I'm very insecure because they're so smart at that time, they're so intelligent. Tapi ketika aku tahu nama aku yang menang, kayak menambah rasa percaya diri aja sih, kayak I can do it gitu. Aku bisa kok ngelakuin ini gitu. Kemudian pas tahu nih ternyata nama kakak nih yang disebut, first impression kakak tuh kayak kaget atau kayak ini salah atau hari kemenangan aku nih gitu gimana? Jadi aku dari sekolah itu udah sering buat prestasi. Kalau dulu zaman-zaman sekolah aku suka ikut lomba cerdas cermat bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, namanya LCC gitu. Aku sering banget ikut. Cuman aku emang selama ini tuh mikir aku pengen deh ikut lomba yang aku bisa ngelawan orang-orang dewasa. Tapi aku nggak mau menang. Aku cuma mau tahu gimana sih emosional aku ngelawan mereka gitu. Nah, waktu itu aku coba ikutin, aku belajar giat banget selama 5 hari. Aku ikutin prosesnya karena itu 5 hari ya. Dan aku cuma menjalankan aktif, terus aktif 5 hari bertanya. karantina kan? Enggak. Jadi aktif bertanya, aktif mendengarkan penjelasan, lalu ada proses presentasi dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah sih, kayak ya namanya perjuangan ya. Bisa ada usaha yang yang bisa dapat Best Camper Girl at that time tuh menurut aku ya luar biasa banget sih. Jadi setelah itu aku malah makin percaya diri buat ikut-ikut lomba yang lain gitu. Menang sekali kayak kayaknya bisa nih coba lagi gitu. Lebih seru di sih. 2020 sempat
itu ya vakum mungkin. Enggak, itu kan prestasi yang lebih kayak agak high kan. Tapi prestasi lainnya sebenarnya banyak. Aku di 2020 itu aku ada menang kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat Universitas Tanjung Pura. Lalu aku ada mewakili Fakultas Hukum di Constitutional Legal Drafting di MPR RI. Lalu ada Mahkamah Konstitusi debat. Banyak sih sebenarnya, cuman kalau lihat CV aku mungkin bisa, tapi kalau di situ nggak mungkin kita jabarin. Keren sekali ya Sobat Prokom ya. Nggak, lebih banyak belajar. Sama-sama belajar ya. Kemudian menjadi mahasiswa berprestasi 2 Fakultas Hukum itu Untan. baru banget tuh, baru banget di bulan lalu aku ikut join lomba di mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum. Aku coba-coba aja, ternyata ada juga rezekinya aja. Keberuntungan juga ternyata. Juga, iya. Ya, apa ya? Menjadi mahasiswa berprestasi 2 ini berarti kayak kakak juara kedua. Duanya ya. Jadi ada juara pertamanya. Ya. Kemudian menjadi Dara Intelijensia Pontianak 2021. Nah, bisa diceritakan juga tuh Kak gimana? Ya, jadi tuh aku tuh emang suka banget ngeliat program-program duta-duta. Aku tuh suka banget dari dulu, dari masih kecil. Aku tuh selalu punya dream, I wanna be a princess gitu. Tapi princess yang aku maksud ini bukan cuma sekedar cantik gitu loh, tapi gimana yang bermanfaat buat orang sekitar. Kayak terus bukan cantik doang, tapi yang gimana ketika orang lihat kita ngomong, kita punya karisma, punya aura gitu. Dan aku rasa ajang-ajang duta tuh ajang yang tepat buat ngikutin hal-hal tersebut. Jadi ya cobain ikutin duta pariwisata Kota Pontianak atau yang disebut dengan Bujang Dara. Akhirnya alhamdulillah juga ada rezekinya juga di sana. Terpilih juga ya. Terpilih juga. Lumayan lah. Lumayan. Ini 2021 ya, Kak. Nah, banyak sekali ya Sobat Prokom ya prestasi Kak siapa ya? Kak Iji ya. Yang membuat kita sangat takjub sekali. Amin. Mendengar prestasi-prestasi tersebut. Nah, Sobat Prokom, kayaknya kita jeda sejenak dulu ya. So, jangan kemana-mana Sobat Prokom, tetap di Radio Prokom, Radio Sani 107.9 MHz IAIN Pontianak. Senyummu Radio semua musnah, mana kasihmu semua musnah, dan aku merindukanmu, dan aku ada di anganku ini, kau terus ada di hidupku ini, dan aku merindukanmu, mau kirim dan aku menginginkanmu.
dan aku merindukanmu, dan aku menginginkanmu. Wah, dulu kaulah jiwa suci, sinarmu tiada bagiku. Dulu kaulah kekuatan, cinta yang selalu ku miliki. Kembalilah kau kembali, ku selalu menunggu untukmu. Ungkapkanlah aku memohon, bicaralah aku memohon padaku. Tapi kayak percaya diri kakak tuh ini kayak Nah itu mungkin plus. kalau saya tuh di komen sedikit aja gitu tuh udah. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani. Dengerin kami ya di Radio Prokom, selalu dekat di hati. Halo Sobat Prokom Muda, kembali lagi bersama saya tentunya Aryani Widyaningsi dan juga kakak Virgi, di halo samping semuanya. saya. Di ruang dengar kita di Radio Prokom 107.9 MHz YIN Pontianak. Oke, tadi kan kita udah bahas nih, kakak kan sempat jadi mahasiswa berprestasi ya. Nah, biar Sobat Prokom juga tahu gitu ya, mungkin salah satu di antara kru-kru di depan kita ini mungkin Wow, keren. calon ya mahasiswa Iya, berprestasi. Amin. Bisa Kak disinggung tipis-tipis gitu, kayak apa sih sebenarnya syarat-syarat untuk jadi mahasiswa berprestasi? Oke, jadi mahasiswa berprestasi itu adalah representasi dari setiap fakultas gitu. Untan juga punya Iya. gitu. Tapi kalau kami tuh kalau di Untan tuh ada dari fakultas-fakultas dulu. Itu representasi mahasiswa yang cerdas, yang punya integritas dari segi attitude dan lain sebagainya. Nah, itu syarat-syaratnya juga basic sih. Seperti kalau kamu daftar, kamu harus punya prestasi minimal 10. Terus kamu harus buat gagasan kreatif, mendukung SDGs, pembangunan sustainable development di dunia atau di Indonesia. Terus kamu juga harus punya keahlian dalam public speaking, karena apa? Kamu akan mempresentasikan hasil gagasan kreatif itu ke dewan-dewan juri gitu. Oke. Oh, sama punya sertifikat bahasa Inggris, bahasa asing. Itu wajib ya Kak? Wajib, tapi nggak terlalu jadi acuan dalam penilaian gitu. Tapi Cuman kayak menunjukkan kalau aja. Ada tuh ada poin plus lah Ada gitu poin ya. plus pasti. Nah gitu tuh Sobat Prokom. Tadi kita sempat dengar harus ada 10 prestasi ya. Iya. Mungkin Sobat Prokom yang sedang nonton, mungkin salah satunya ada anak Untan juga, mungkin maba gitu ya. Itu kan pasti kayak kaget gak sih kayak hah harus 10. Bener. Itu gak Bener, bisa bener. dikurang Kak. Iya. Jadi gini, teman-teman, aku selalu promosikan mahasiswa berprestasi karena apa? Banyak yang takut padahal belum mencoba ya. Iya. Jadi 10 prestasi itu adalah yang dikategorikan aja. Tapi kalau kamu punya 3 atau bahkan punya 1 prestasi, cobain aja ikut, karena nanti prestasi kamu yang menilai itu dewan juri. Kadang ada yang bisa dipertimbangkan sama dewan juri. Misalnya gini, kamu gak punya banyak prestasi tapi kamu punya prestasi yang paling unggul, misalnya di nasional atau internasional. Aku rasa pasti dewan juri akan mempertimbangkan hal itu gitu. Jadi itu 10 itu cuman kayak formalitas aja, mau melihat kamu aktif gak sih selama jadi mahasiswa gitu. Itu aja sih sebenarnya. Gitu tuh Sobat Prokom. Jadi Bisa ada kayak kesempatan. walau 1 Iya. tapi kalau tingkatannya tinggi ya, Iya benar. mengalahi yang 10 tapi benar. kabupaten Itu gitu. sih. Saya 1 tapi internasional gitu Iya ya. benar, itu sih. Bisa menyaingi. Nah kemudian kayaknya syarat-syaratnya untuk menjadi kayak duta-duta gitu mirip gak sih Kak? Mirip, mungkin kalau di duta akan ada lebih pertimbangan dari sisi fisik. Tapi kalau di dalam dunia pendidikan tuh we don't see appearance, but we see about how they're very smart or not gitu. Dan confidence sih. Jadi kalau di duta itu kan biasanya ada tinggi badan, berat Iya, badan, terus you should be Harus good looking, ideal ya, enak dilihat iya. gitu. Bedanya itu aja sih. Tapi secara keseluruhannya ya kalau di duta nggak ada syarat minimal prestasi ya. Tapi ya harusnya ada ya berprestasi gitu. Tapi yang paling inti juga harus
mampu berbicara di depan umum Iya, ya. itu yang paling penting sih. Karena menjadi duta kan kamu harus menyuarakan suatu beban yang harus kamu bawa. Bukan beban ya, tapi tanggung jawab gitu. Nah, kita singgung lagi deh. Berbicara di depan umum tuh kan kelihatannya mudah. Iya. Tapi ketika kita udah menjalani itu kan kayak waduh, Mau ada ngomong nggak apa sih ya, ya gitu. tips-tipsnya gitu, Kak? Oke, menurut aku tips public speaking tuh yang pertama tuh percaya diri. Kedua, kamu santai. Karena kalau kamu santai jadi Relax, kamu ya. bisa mikir banyak. Tapi kalau kamu tegang, biasanya kalau tegang kan pikirannya cuma lurus ke satu. Ini harus cepat selesai gitu. Jadi kayak ya menurut aku sering-sering aja latihan ngomong, sering-sering kalau misalnya di kumpulan teman-teman kecil lagi nongkrong, ngomong aja sama mereka gitu. Hal itu tuh bakal bisa membuat kamu terbiasa ngomong di depan orang. Di depan orang gitu ya, Kak ya. Nah, jadi itu tuh Sobat Prokom mengenai tips-tips berbicara menjadi percaya diri di depan umum, tips juga syarat-syarat menjadi duta ataupun sebagai putri-putra berprestasi ya di kampus kalian masing-masing. Tadi udah disinggung oleh Kakak IJ ya, Iya. Kakak IJ. Soalnya aku udah agak kaget nih pertanyaan apa selanjutnya nih, sepertinya agak menegangkan. Teng, teng, teng. Jadi kan kru-kru di depan nih udah kayak senyum. Oh, Kayaknya tadi udah terpana ya sama Ya, Kak mereka IJ ya. lapar sepertinya lapar ya udah mau buka puasa soalnya. Nah, ini kayaknya ini pertanyaan yang paling aneh Ditunggu ya biasanya ya. Kan Kakak kan mahasiswa ya. Mhm. Kita cuman beda beberapa tahun ya. Enggak, aku 2001. Mungkin beda bulan aja kali. 2002. Oke, beda tahun. Nah, kan masih remaja-remajanya nih. Kakak udah masih sendiri atau udah Aduh. terikat nih gitu ya bahasanya? Ah, Bahasa ininya bahasa milenial tuh punya pasangan. iya, jomblo nggak sih atau udah punya gitu? Kru nih udah nunggu nih di depannya. Sekarang single sih jomblo. Oh, single. Ya, kru-kru kayaknya Baru putus udah juga. oh, baru putus. Iya, jadi jomblo gitu loh. Kayaknya ini masih proses melupakan. udah gitu. move on, Udah move iya. on. Mungkin lagi cari-cari yang baru juga ya. Ada lah kayak Ada nggak apa ya? Kriteria. ada kriteria ya. Ada, yang penting harus laki-laki. itu Karena pasti. aku suka sama laki-laki kan. Terus umurnya harus di atas aku. Jadi ya, Harus ini nggak patokan gitu. Kan aku duta ini, Oh, iya. dia harus aku jujur malah aku nggak suka yang sama seprofesi. Aku nggak suka. Aku nggak mau pacaran sama sesama duta. Aku nggak juga mau pacaran sesama model. Karena menurut aku lebih suka hubungan tuh yang tenang. Iya. Hubungan yang nggak terlalu orang banyak kenal satu sama lain gitu. Kalau dua-duanya duta kan pasti banyak banget yang kenal ya Iya. gitu. Tapi itu kan cuman masalah perspektif aja gitu. Kayaknya teman-teman di depan nih lulus semua ya, karena enggak ada yang jadi duta di Benar, depan lulus dia. semua, lulus semua, benar. Laki-laki lulus. Bisa nih kan. nanti ngirimkan lamaran ya, lamaran. Aduh, langsung lamaran ya. Aduh, agak-agak serem ya. Nah, Kalau mbaknya gimana? Udah punya pacar? alhamdulillah. Sudah. Ya. Oke. Aku juga lagi proses pengen ada lah yang deketin gitu. Jadi kayak lagi proses perkenalan juga ya. Nah, sebelum kita closing nih ya, kayak kan laki-laki tuh biasanya minder gitu. Kalau Oh, misalnya iya, perempuan bener, itu kan bener. itu udah banyak banget doktrin dari luar gitu kayak Benar. perempuannya pintar terus banyak prestasi. Saya suka tapi kurang prestasi jadi minder gitu. Itu menurut Kakak gimana tuh? Menurut aku jadi pasangan tuh nggak harus sama. Biasanya kan kita proses saling melengkapi Iya. gitu. Jadi aku juga kalau punya pasangan nggak pernah tuh bahas-bahas aku barusan menang loh. Palingan kalau dia aja yang nanya gimana tuh tadi pas lomba gitu-gitu. Menurut aku nggak perlu insecure, seharusnya punya pasangan yang unggul di suatu bidang atau unggul di suatu hal itu jadi bonus tersendiri gitu. Misalnya laki-laki punya pasangan cewek udahlah cantik, pintar dan lain sebagainya. Bayangin kalian punya rumah tangga dengan orang kayak gitu. Apa kalian mau punya pasangan yang nggak pintar, terus yang kan akan lebih sulit ya. Gitupun perempuan kalau punya pasangan yang tampan atau sukses atau apa, harusnya bisa jadi lebih nilai keunggulan sih Poin bagi plus ya masing-masing. gitu Ya. kan. Jadi kayak nggak Saling tidak melengkapi lah. apa ya terlalu spesifik mempermasalahkan hal tersebut. Yang penting kenyamanan ya Kak ya. Iya benar-benar, comfortable is the key of the relationship sih itu. Oke teman-teman, kayaknya udah 60 menit nih aku dan Kak Virgin Iya.
menemani teman-teman sekalian, sobat-sobat Prokom di rumah yang mungkin sedang menjalani ibadah puasa, yang sedang menahan haus, menahan lapar, menahan apapun itulah ya, Iya. godaan-godaan. Oke, sobat Prokom Muda, kita sudah memasuki closing statement. Nah, maka dari itu saya simpulkan tadi produktif di Ramadan itu sangat perlu sekali ya Kak ya. Benar. Tidak hanya di hari-hari biasa, di Ramadan juga seharusnya kita lebih produktif dengan mungkin yang sosialnya bisa berbagi takjil, Iya, benar. kemudian one day one juice, Untuk mengisi kemudian kegiatan pribadi. berbuat kebaikan lah Iya, yang benar. karena kan di bulan Ramadan tuh selalu ada lipatan ganda untuk pahala yang kita lakukan ya. Masya Allah. Juga kemudian tadi dari Kak Virgin ada yang sangat memotivasi sekali menjadi duta-duta, menjadi Amin. mahasiswa berprestasi. Amin, Itu amin. sangat memotivasi sekali ya Amin, teman-teman. Kak Virgin bisa, bukan menutup kemungkinan kita juga Iya, benar, bisa benar, gitu benar, ya benar. teman-teman. Kemudian terima kasih kepada sobat setia Prokom YIN Pontianak. Terima kasih juga buat kru yang telah ikut berpartisipasi dalam siaran ini. Juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kakak Virgin yang sudah menyempatkan waktunya untuk siap hadir menemani saya siaran pada sore Ya, hari ini. terima Juga kasih sobat-sobat juga Prokom semuanya. pendengar sekalian di rumah dimanapun berada ya. Semoga ilmu yang telah kita sharing-sharing tadi sangat-sangat berguna untuk Amin, kita amin, semua amin, di amin. ruangan ini maupun teman-teman sekalian yang ada di rumah ya. Oke, saya Ahriani Widyaningsi dan Saya Virgi Denas Kusuma. pamit undur diri. Kami mohon maaf sekali apabila ada salah-salah kata. Sampai di sini untuk kebersamaan kita. Terima kasih telah stay tune di Radio Prokom 107.9 MHz IAIN Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani